Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru lan nu'mina bihadzal qur'ani wala billadzi baina yadayhi. Walau tara idz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawl. Yaqulu alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Wa qala alladziina kafaru lan ngucap sapa alladziina kafaru wong-wong sing kafir. Zaman iku kontake min ahli Makkah, zaman iku maknane kafir Mekah. Tapi kafir sinten mawon nggih komentarnya akan sama, cuma zaman iku ditafsiri penduduk Mekah. Lan nu'mina ora bakal iman kita bihadzal Qur'an iklan Qur'an. Wala billadzi lan ora kelan perkara bena yati wala billadzi lan ora kelan perkara bena yati kang ana ing arepe Quran. Maknane takut jamahu tegese ingkang diisi ya apa lagi ing Quran. Misale kata Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Ada lain kang nunjukno karone alal ba'si ing atase kebangkitan dina kebangkitan. Mergo li ingkari yen krana oleh ngingkari kafir Mekah. Lagu maring bahas. Waktu ini malik. Lam nu'mina ora iman kita. Isarene wong kafir Mekah. Biya dal Qur'an iklan ikhlas Qur'an wala biladilan ora kelan perkara bene te kang ana ing arepe Qur'an. Manane misale takut damahu tegese kang disiya baladi ing Qur'an ta Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Ada leni kang nunjukno karone alal ba'si ing atase bahas. Ingkari karana oleh ngingkari kafir Mekah lagu maring bahas. Kono titik. Allah Ta'ala dawuh sapa wa ta'ala fihim ing dalam masalah wong-wong kafir Mekah. Allah dawuh walau taro. Umpama ningali sira Muhammad ya Muhammad ya Muhammad. Kowe ningali iki zalimuna nalikane te boro-boro wong zalim, ayil kafiruna tegese boro-boro wong kafir. Iku mauqufuna itu didekno kabeh. Ing darab fihim ana ing kersane pangerane ladina kafir. Orang-orang kafir didekno mesti diperhentikan untuk hisab. Yarji'u mongko bakal mencabut maksudnya jabel sapa ba'du sebagian alladzina kafaru ila ba'din maring sebagian sing liya alqala ing pendapate utawa barang sing tau diomongno. Jadi yang dulu di dunia komentar salat ra penting, zakat ra penting, nanti semua omongan dia itu akan dicabut karena semua teorinya terbukti apa salah. Jenenge yarji'u ba'du ila ba'dil qaul. Ya kulo ngucap sapa alladzina wong akeh. Ya kulo ngucap sapa alladzina wong akeh uskutifu kang dilemahkan sapa alladzina. Manane ayat labau tegese pira-pira pengikut. Ucap lil ladzina marang wong akeh istakbaru kang kumuluhur sapa alladzina. Manane arusai tegese pira-pira pemimpin. Orang-orang yang disesatkan, kemudian mereka menuntut sama pimpinan mereka yang menyesatkan. Kata mereka laula antum lakunna mu'minin. Laula antum pomorano te sira kabeh iku sodat tumuna. Iku ngalang-alangi sira kabeh sodat tumuna. Iku ngalang-alangi sira kabeh nak ing kita ane iman sang iman. Lakunna yetinana kita mukminina iku iman kabeh. Iman bin Nabi lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa ladina wong akeh istakbaru kang sombong sapa ladina. Ladina mare wong akeh ustudifu kang dilemahno sapa ladina. Kemudian para pemimpin menjawab anak nusodatina. Anak no atau dari kita itu sodat naik ngalang-alangi kita kok mengisra kabeh ane Buddha saking petunjuk. Baca ijaan dalam sausi ento teko petunjuk kok mengisra kabeh. Bagaimana kita kamu anggap menghalangi hidayat yang sudah datang ke kalian laura wis sesat dhewe. Bal kuntum bali ana sira kabeh mujrimin aku pendosa kabeh tukang dosa kabeh ngane kaya kabeh fi anfusikum ing dalam awak dhewe sira kabeh. Wa qala lan ngucap sapa ladina wong akeh ustifu kang dilemahno sapa ladina ladina stakbaru maring ngomong sing kumulu sing sombong bal makrul laili wan nahar. Balik kowe iku ngrekodaya ing dalem bengi lan rino. Makrun tegese kodaya fi ma'dam al-laili wan nahar minkum sangi sira kabeh bina lan. Semua energi kamu kerahkan untuk menjadikan kita kafir. Kita muruna nalikane merintahno sira kabeh nak ing kita anak perintah ngafiri kita billahi lan Wanat alalan gawi kita lagi maring Allah anjar dan ing pira-pira mitra, ing pira-pira sekutunan suraka tegese mitra-mitra kekuatan. Tidak.
Wa sarulan padha nyembunyiano sapa ngakeh fariqani sekelompok loro anadama ta ing rasa ketun ala tarkil iman ing atase tinggal iman bi iklan kanjeng Nabi. Lamaro asmangsane ningali sapa lagi ala dafa ing siksa. Ai akhfa tegese nyamarno. Ing nadama ing rasa ketun, nadama nu rasa ketun sapa kulun. Saben-saben suci al-fariqi saking kelompoke kulin. An rafiqihi saking kancane kulin. Mereka makhofata ta'iri karena wedi dibaiki dicemooh. Ta'yiru maknane dicemooh. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun al-aghlala ing pira-pira belenggu fi anakil ladina kafaru. Berkol utawa belenggu fi anakil ladina kafaru. Ing dalam bulu-bulune wong kafir. Tak berkol finari ing dalam neraka. Hal yudzawna. Ana ta diwales sapa ladina kafaru illa ma kecuali perkara. Tama yudzawna. Tegese ora den wales sapa ladina kafaru illa jazaa'a kecuali ing walese perkara. Kanu kang ana sapa ladina kafaru ya malu nang nglakoni sapa ladina kafaru fid dunya ing dalem dunya. Wa ma arsalna orang utus ingsun fi qaryatin dan siji desa min nadirin saking siji peringatan illa qala. Kecuali ngucap sapa mutrafuha wong sing diparingi wong sing dimaringi kamaharjane qarya. Orang-orang sing kemaharjan ing desa iku. Airu asa uha tegese pemimpin-pemimpin qarya al-mutanaimuna kang done madhab. Inna satamne kita bima kelan perkara usul tunggang den tugasno sira kabeh lan mari kafiruna iku kafir kabeh. Wa qalu lan padha ngucap sapa kafir Mekah ngucape ngene nahnu aktsaru amwalan wa aulad. Nahnu ta kita wa aktsaru wa akeh apane amalan boro-boro dunyane wa aulad dan boro-boro anake. Iman dibanding wong amanah kang iman sapa man. Wa manahnu lan ora ana kita iku ada dina ku bakal den siksa kabeh. Kul ngucap sira Muhammad inna rabbi sak temne pengiran ingsun yabsutu jebarna sapa rabbi aris kok ing rezeki. Iwasau tegese jebarna sapa Allah ing rezeki liman maring wong yasau kang ngersakno sapa wa ing man imtihanan krana gawe ujian. Wa yaqdiru lan ngrumpekno sapa Allah manane yudayiku tegese ngrumpekno sapa Allah ing rezeki liman maring wong yasau kang ngersakno sapa wa ing man ibtilaan krana uji. Tapi walakin aksaron nas tapi ini ada manusia kufar Makkah zaman itu kontaknya kafir Makkah itu layak alamu orang ngerti sebuah kufar Makkah dari kayak mengkono kafir. Wa ma amalukum lan ora ana apa dono-dono sira kabeh wala dukum lan ora ana sapa anak-anak sira kabeh iku bilati. Iku kelan perkara, kelawan satu keadaan, kelawan satu fakta. Tukor ribu kang marekno polatikum ing sira kabeh. Anak donyamu iku ora barang sing marekno Allah. Indana ana ing sandinge kita. Ora marekno, ora nambahi zulfa ing dadi parek ning pangeran. Kurba tegese dadekno parek ning pangeran, takriban tegese parek ning pangeran. Ilaman kecuali wong, lakin man tetapine wong, lakin naman tetapine wong. Amanah kang iman sapa man. Iman wa amilan nglakoni sapa man sholihan ing amal saleh. Pun kula balen malih. Kamu nganti salaman. Wa ma amalukum lan ora ana apa donya sira kabeh wala auladukum lan ora ana apa anak-anak sira kabeh. Iku bilati kelan perkara. Tukor ribu kang marekno polatikum ing sira kabeh ing dana ing sandinge ingsun Allah zulfa ing keparekan tenan. Kurba tegese keparekan tenan, takriban tegese parek tenan. Donyamu anakmu ora ndadekno parek aku dawuh Allah ilaman amanah kecuali nakku iku iman. Lakin man amanah tetapi wong sing iman sopeman wa amilan ngakoni sopeman sholihan yang amal soleh. Nak uang di dunia di anak akeh sing orientasine ngamal soleh lan iman faulai kamong kote mengkono kabeh iku lahum tetep kedhe laika jazaa'u difi utawi piwales kang katikel-tikelno bima lan perkara amilu kang wis ngakoni sapa ngakeh jazaa'ul amali tegese utawi walese amali mereka al-hasanati kang apik masalan iku bi asrin iku kelawan 10 aksara mongko luwih akeh mesti 10 20 ngantos 70 ngantos tanpa batas wa hum utawi kabeh fil ghurafati ing dalam kamar-kamar swarga minal jannati saking swarga iku aminuna iku terbebas sangka ketakutan asih manane iman iku aminun iku ngrasa aman sira kabeh, ngrasa sentosa sira kabeh, ngrasa aman sira kabeh. Aman kabeh lan mati saking kematian wa wirihi lan liyane kematian. Wa fi qira'atin lan siji qira'ah al-hurfah. Di makna jam'i lan maknane jamak. Wa fil hurfati aminun, ai maknane tetep jamak.
Walladzina wong akeh yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil adzabi muhdarun. Walladzina wong akeh yas'auna kang tumandang sapa ladina fi ayatina ing dalam pira-pira ayat kita. Ayat Quran itu kese Quran. Oleh bergerak tumandang bil ibtali lan gawe pembatalan, gawe pengerusakan atau gawe wong supaya ora iman. Mu'ajizina tur khale wong sing ngapesno kabeh, sing melemahkan ayat-ayat Quran. Misale lana maring ingsun muadirina khali iso bayangno kabeh aksana ing apes ingsun. Wa anahu lan bayangno sak temene wong akeh yufawitu nana iku iso nglepasno. Ora iki kula ngepotno manane nglepasno sapa wong akeh nak ing kita. Mulai kau te mengkono-mengkono kabeh fil adabi ing dalam siksa iku muhdaru iku dihadirno kabeh. Kalau ngucap sira Muhammad inna rabbi saat meneh pangeran ingsun yapsu tu jebaro sapa rabbi arizqa ing rezeki wasiu tegese jebaro sapa wa ing rezeki. Liman maring wong ya saur kang ngersano sapa wa ing man min ibadi sing pira-pira kawulane Allah imtihanan hale gawe ujian. Wa biru lan ngrupekno sapa Allah ae bayi ku tegese nyumpulno sapa Allah ing rezeki lagu maring man badal pasti sause jembar. Ae liman tegese maring wong ya saur kang ngersano sapa Allah ing man ibtilaan ya krana gawe ujian. Wa ma ta'u wa anfaqtum kang lakoni infak sira kabeh minisain saking perkara kuwi fil khairin dalam apik mesti fa wa monggo te Allah yufiku bakal ganti sapa Allah ing manfaqtum. Wa da'awul khairur razikin wa bi'afi edat sing maring rezeki. Yukalu ben ucapno apa ngene kulum insanen saben-saben manungsa iku yarzuku mesti iso ngrezekeni sapa insan. Ila tahu ing wong sing dirumat insan. Kabeh wong lak wae di rumatane mesti iso ngrumat. Ae min rezekillah kabeh itu tetep krana saking rezekine Allah taala wa. Pun kula terangno. Terus iki kula terangno tarikh riyen karena tanpa tarikh ini tidak bisa. Jadi orang kafir itu dalam terminologi Quran itu dua, kafir ahli kitab, kalian kafir apa? Musyrik. Kita orang kafir apa? Ahli kitab sama kafir musyrik. Itu beda sekali. Ahli kitab itu adalah kafir-kafir yang masih megang kitab samawi. Semitik cara bahasa Ibrani ini pun yang Yahudi, yang apa? Nasrani. Terus ada kafir yang tidak punya kitab samawi. Kayak orang Majusi, orang Buddha, orang Hindu, Dharma Gandul, orang itu macam-macam. Dua ini kitab macam-macam. Pokoknya orang kitab samawi. Nah itu bedanya itu termasuk ateis. Bedanya itu ekstrim sekali. Ini ruang bersamaan perkara. Yang kafir Mekah itu penyembah berhala. Waktu dibentuk terus disembah. Yang komunis, ateisme atau nihilisme itu nggak percaya sama sekali adanya apa? Tuhan. Kalau nanti mau kitab Fathul Bari ini sarai kitab Bukhari. Ini rumah tenang. Dan saya yakin kita semua ini diridhani Allah lewat pengetahuan seperti ini. Nah, cara pikirannya kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar al-Asqalani itu gurunya Zakaria al-Ansori. Terus riyen alim-alim tiyang niku nate tiyang Palestina sekolahnya. Uripe teng Mesir. Iku gurune Zakaria al-Ansori. Zakaria al-Ansori niku di guru jenenge Ibnu Hajar al-Asqalani. Dene murid Ibnu Hajar al-Asqalani. Lalah kersane pangeran niku dene di murid jenenge Ibnu Hajar al-Haytham. Ya Ibnu Hajar. Terus Ibnu Hajar manane anak watu. Wong Arab ku ya anak daran Ibnu Hajar manane anak watu. Zakaria al-Ansori niku disebut Syekhul Islam. Jadi anggerono kitab munikola Syekhul Islam mana di sini? Syekh Zakaria al-Ansori. Dia murid jenenge Ibnu Hajar al-Haytham. Ibnu Hajar al-Haytham ini mulai di pun global, pun di murid yang India. Jadinya Syekh Zainuddin al-Malibari itu yang di India. Sing ngarang Fathul Mu'in. Ini rumah nonton. Cara analisis Ibnu Hajar al-Asqalani, kenapa Allah itu hanya mengkritik kelirunya orang Yahudi, orang Nasrani, orang penyembah berhala dan penyembah api? Itu kok dikritik Allah karena kesalahan mereka dalam menyembah Yesus misalnya atau menyembah apa? Pokoknya kesalahan-kesalahan mereka ibadah sama sesuatu yang hakikatnya ada Tuhan. Disalahkan sama Allah. Dikirim ya. Terus pertanyaan Ibnu Hajar al-Asqalani,
Kenapa Allah tidak pernah menyalahkan al-mu'attilah, ateisme atau nihilisme yang tidak menuhankan siapa saja. Ini ku sing berpaham apa komunis total. Itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani lucu. Karena surah itu menuso. Mergo sak goblok-gobloke menuso, iku yo mestine alam wujud iku nganggo sebab. Ya sebab iku darani Yesus, berhala pokoke iku ana sebab. Nah iki nihilisme itu alam wujud tanpa sebab. Darani alam ini diwujudkan oleh ketiadaan. Iku seorang manusia. Mulane ora usah dimusuhi, maksud iku seorang manusia. Gebleke iku seorang keturunan. Sehingga ini enggak dianggap rivalitas, mergo kegagasan oleh no. Paham ya? Jadi kira-kira HP-nya kok mati kena apa? Ya mati wae. Cek muni-muni cacasane entek ta muni roh kan lumayan. Ya tapi ya misalnya HP iki mati, terus takoki wong komunis takoki. Kenapa mati? Ya mati wae. Nah, sing rada keliru kan, cacasane entek, terus dari Mustafa terus rusak, sing dari sitoke oh berkecemplung banyu kan lumayan dua rumus. Iku ora muni ya mati wae. Barang urip meneh, tak urip, ya urip wae. Iku tanpa kok. Ndek tak langit bumi sing gawe sapa? Ya ono wae, lah sing gawe atur ya pokoke ono wae. Aku urip kopi, ya pokoke urip ngono. Nah karena saking gebleknya orang komunis, ateisme, nihilisme, sehingga nggak dianggap rival. Karena syaratnya rival itu ono member, syaratnya perdebatan itu kudu ono member. Ono member setidaknya kita dengan orang Yahudi Nasrani itu podo-podo member, kita darani alam iki yang nganggo sebab. Yaitu kita sebut musabbibul asbab, tentu kita itu meyakini Allah. Kalau Nasrani Yahudi, alam itu ya wujud dengan sebab. Mungkin orang Yahudi darani itu Yahweh, orang Nasrani darani itu Yesus apa. Tapi jauh orang mirip. Mau kita berdebat sebab itu satu apa tiga. Kemudian kita kritik yang mengatakan Tuhan itu. Tapi jauh orang member, mergo darani alam itu orang sebab. Nah ateisme itu belas darani alam tanpa sebab. Itu sing dadekno Quran ra tau ngritik wong komunis, wong ateisme itu seragam untuk menungso. Geblek kok nganti ngono. Nah, geblek kok. Jadi kira-kira wong komunis itu wajib. Padahal agama itu kan sesuatu yang serius. Kira-kira wong komunis itu kok takok yo, kenapa PLN urip? Ya urip wae. Mau mati kenapa mati? Ya mati wae. Sesuatu itu gak dicari asal usul. Padahal gak mungkin ana sesuatu yang wujud kemudian tanpa nopo. Sebab itu Quran itu mendudukkan Yahudi Nasrani itu di tempat yang sangat-sangat terhormat. Paham ya? Jadi Yahudi Nasrani oleh Quran itu dalam banyak hal masih didudukkan tempat yang sangat terhormat. Satu karena masih meyakini ada Tuhan, meskipun cara pandang salah, misalnya Trinitas. Dua masih percaya adanya hari akhir. Tiga, figur-figur yang disebut mereka adalah figur-figur kita. Misalnya orang Yahudi nyebut Musa itu ya orang yang kita hormati. Orang Nasrani nyebut Isa juga figur yang kita hormati. Sehingga dalam hukum perkawinan Yahudi Nasrani ya spesial, dalam hukum tauhid ya spesial, dalam banyak hal itu masih spesial Yahudi dan Nasrani dalam pandangan Quran. Sehingga di surat Bayyinah diistilahkan lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Jadi kafaru terbagi dua, ada kafaru ahli kitab, ada kafaru musyrikin. Jadi kira iso misalnya, kok dua kafir kok dibedakan, itu ya goblok. Nah karena orang-orang ini masih punya figur yang sama dengan kita. Ketika orang Nasrani Roma, Romawi itu bukan Romawi Vatikan dulu. Angger ida utlikor Romawi di era Nabi itu, Romawi itu sudah mencamplok Bethlehem, Palestina, Lebanon. Pas itu dikuasai Romawi. Bareng Persia kuat, Persia itu sekarang Iran. Itu kuat ngalah Romawi. Ya, ngalah Budi. Singkat cerita Nabi itu hidup di Mekah masih miskin sekali. Nabi susah ya karuan. Mergo ana wong sing semitik, gini ku Nasrani ku semitik masih percaya adanya kekuatan langit. Meskipun Nasrani tapi punya kekuatan langit. Kalah ambil wong non semitik, gini ku tiang versi. Nabi susah itu. Mergo kafir Mekah terus ngenyek ngene, "Mak dalammu kalah." Jadi tahu ana istilah Nasrani itu di istilah wong kafir Mekah, "Mak dalammu kalah." Dalam konteks itu maknanya orang Roma Nasrani. Ini ku tiang Roma.
Mana gue kok jauh ekstrim teman-teman, wong kok seneng wong Nasrani ku kita bindi, gue kurang tahu ngaji, rasa kecangkeman. Sedikit kurang tahu ngaji, sama semangat kok, tapi orang seneng ngaji. Tapi susah kok, dibully. Nah ngono wong sing duwe kekuatan langit semitik ku kalah mbek sing ra duwe kekuatan langit. Jadi kalau bulan nyebut pangeran namanya pernah kalah. Ini disebut alif lam mim hulibatir rum fi ajnal ardi wa hum min ba'di waladihim saya berikun fi di sini lillahil amru min qablu wa min ba'du unika wa yauma idzi yafrahul mu'min. Itu aneh. Orang wong Persia lawan Romawi nabi susah kok. Cinta ini 4 tahun ijek menang Persia, 6 tahun ijek menang Persia. Pas 8 tahun sekitar 7 tahun 8 tahun. Wong Romawi menang ngalahno wong Persia. Lalu itu nabi ora melok menang tapi melok senang. Ora melok menang tapi melok. Mergo butuhe nabi iku manusa kabeh ora oleh tercerabut dari unsur yang bernama Tuhan. Iki wong Nasrani iki menyebut Tuhan, iki menyebut yaumul akhir, iki menyebut figur-figur nabi. Senajan toh sedikit ada pelencengan misalnya nyebut Isa jadi pangeran. Tapi ini lumayan, iki ana keterikatan be hukum napa sama. Timbang wong komunis, timbang non semi iruh. Iku sirine kena apa para ulama kita ketika merumuskan Pancasila. Iku nampa partai Parkindo padahal Kristen, tapi ora nampa komunis. Mergo jek ana critane. Nabi nampa komunis apa? Nampa apa? Nasrani iku jek ana critane, tapi nek nampa komunis ora ono. Oh, jadi sing ekstrem-ekstrem ngrungokno. Iki ngaji ora usah tersinggung. Wong gak paham mesti pokoke ngono. Iku jenenge anti ilmu, paham jenenge anti apa? Anti ilmu. Iki rumah. Sehingga dalam perkawinan juga beda. Wanita komunis atau wanita ateis atau wanita non ahli kitab itu sama sekali haram dinikahi orang Islam. Tapi nak wong kitabiah, orang yang beragama Nasrani, putri lah misalnya ya, masih ada kemungkinan halal untuk orang Islam. Yaitu yang disebut yas'aluna kama za ukhilla lahum qul ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum ya khillul lakum. Jadi sembelihane wong Nasrani iku cek halal, sembelihane wong Yahudi ya cek wa ta'amul ladina utul kitaba ya khillul lakum wa ta'amukum ya khillul lakum. Karena masih dihormati oleh Rasulullah muhsanatu minal ladina utul kitab. Saat ini termasuk halal adalah orang-orang kafir maksudnya kitabiah kholisah yang dinikahi tiang nopo Islam. Kenapa dibedakan antara ateis dan kitabiah? Iya macam itu. Bedanya wong kitabiah itu nyebut kekuatan langit, ijek yakin nak ono swarga. Ijek iso dadi bolol. Mereka yakin mati bersama Bapa di surga. Kode-kode yakin anaknya swarga. Cuma yang di swarga ada ditalili, diholi, kono langsung, kono kok. Mulanya promosi ini lebih menarik karena semuanya masuk. Akhirnya gak harus jadi kiai, ijek rayakan husnul khotimah. Ijek muridnya jadi anak gusti, dosanya guru dengan 10. Mereka ajar tapi guru bisa satu-satu. Lalu keluar atau di Jawa itu orang, pokoknya mesti ngono. Jadi wong Islam itu promosi ini itu gak pati menarik. Wong Kristen sudah tenang bersama Bapak. Jadi poinan. Wong Islam wis mati, wis kiai, cek meskipun kiai ra mesti husnul khotimah. Itu ya Allah, dosa-dosa kiai saya ampun. Jadi kiai ini didosa-dosa. Lha gak dadi wong. Muni wis salat cek di omong-omong mesti ditompo. Muni poso mesti. Oh, kaya apa nakale tetap bersama Bapak. Ya tapi tetap ono lumayan nih. Ini ada kesepakatan nak ono dari dibanding kafir Makkah sing darane ya ono dari dibanding wong ateis sing ora ono. Dari sisi ini tuh ada sekian kesamaan. Dan sekian kesamaan iki sing dadekno Nabi luwih siap wong Nasrani mimpin timbang wong ateis. Iku sing tinggal dasar
para guru-guru kita zaman Kiai Maskur, Kiai Uswoi, Kiai yang menangi kemerdekaan termasuk Agus Salim. Agama di Indonesia itu boleh berdampingan asal komunis. Seperti PKI sama komunis. PKI itu lokal, orang ini itu jadi lokal. Paham? Jadi kita tahu nggak? Tapi bahwa kita tetap beda dengan Yahudi Nasrani, iya, tapi dalam banyak hal kayak tadi kekuatan politik global. Zaman itu politik global itu Persia dan Roma. Sebab itu misalnya saya ditanya, baik mana hubungan dengan Amerika dan Cina? Kalau kondisinya masih sekarang ya orang alim pasti jawab Amerika, karena Amerika jadi ahli kitab, Cina itu komunis. Jadi kalau Mustafa tanya saya, terus Washington apa Peking misalnya, ya muka-muka raiso dia mikir ngono, paham kan? Muka ya raiso. Ya aku tetap jawab Washington di bang Peking. Nah, dia Peking apa? Yus Peking itu ambil. Dan itu nyata. Saya ulang lagi itu nyata. Zaman Sahabat itu Islam masuk Cina, tapi perkembangannya lambat sampai sekarang. Hanya beberapa suku Hui kecil yang masuk Islam. Sementara baru kemarin Islam masuk Eropa, perkembangannya luar biasa di Amerika. Karena ahli kitab itu lebih bisa menalar Islam ketimbang komunis. Orang Amerika itu gak ngarah pesta bayi. Ya, orang Amerika itu gak akan pesta apa? Karena masih ada Tuhan. Penemu koning itu orang Amerika, sebagian orang Skotlandia, Wilmot. Itu gak berani ngomong manusia. Karena ditentang oleh gereja. Di Cina dipraktikkan ada kloning dan bayi yang kloning dipakai suku cadang. Di Amerika nggak ada kondom jadi aksesoris. Di Cina biasa kondom didaur ulang jadi aksesoris. Karena nggak ada najis, nggak ada apa. Bahkan sekarang saya lihat di TV itu tinja kotoran manusia itu diolah jadi roti. Karena memang nggak ada najis, nggak ada halal, nggak ada. Orang Kristen seperti disemprot Yesus. Kamu baik, itu berarti kecil sungkan. Dan coba misalnya kamu punya anak perempuan pergi sama pendeta, ini cek orang selama nih, mereka apa zina mesti orang oti, jadi orang semprit. Nah itu kalau PKI, gak orang semprit kan gak orang. Ini maksudnya bandingan ya, bukan kita membenarkan Nasrani, ini kan cerita perbandingan. Sehingga Nabi itu lebih siap. Nah, Libanon Romawi itu kuasa dibanding kalau yang kuasa non semi. Itu disebut Hulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim saya. Jadi kalau makna nih Hulibat dan kalahno sapa arumu pasukan Romawi. Kabeh tafsir maknane Romawi di sini maknane ahli kitab. Hulibat dan kalahno sapa arumu penduduk sing ahli kitab Romawi. Wahum membak diwalibatir rum fi adnal ardi yang dalam bumi yang paling dekat yang Mekah. Jadi zaman itu konteksnya ya kawasan Libanon, Syria, Bethlehem dan sebagainya. Wahum membak diwalatihim saya. Tapi nanti Romawi itu akan kembali mengalahkan Persia. Tibit isinin, Tibit itu antara 3 sampai 9. Makanya mau tidak mau orang Islam harus menguasai geopolitik. Kalau disuruh milih komunis dan Kristen atau Yahudi ya atau Kristen. Karena kita kok, nak Kristen dia Yahudi, ya atau Kristen. Maka Kristen Nasrani. Mari orang Mustafa dibeli terus aku. Aku kecil. Ya waktu cibote, waktu kerengnya, waktu macam-macam. Nasrani. Saya kira gede, naruhin itu untuk sekuler, ini Mustafa ini. Untuk sekuler berapa berapa supaya. Ya, nak komunis mbak Nasrani Yahudi dia bilang di Nasrani. Tapi Nasrani mbak Yahudi. Nasrani. Mereka orang Yahudi ngalalno menyakiti orang non Yahudi dan kebidanan. Nasrani menyakiti non agamanya masih dianggap hak. Karena Quran disebut kata jidan la asad dan nasi ada watan lil ladina amanul yahuda wal ladina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanul ladina qalu inna nas.
kamu akan sangat ketemu orang yang sangat membenci orang Islam, yaitu orang Yahudi. Dan kamu bisa menemukan non-Muslim tapi ada cintanya sama orang Muslim, yaitu orang Nasrani. Karena orang Nasrani, pendeta itu masih punya fatwa, menyakiti umat Islam tanpa sebab hukumnya apa? Haram. Nyiksa orang Islam tanpa sebab hukumnya dia? Haram. Nah, Yahudi tidak, nyiksa orang Islam hukumnya dia? Sunnah. Tidak perlu, wajib. Jadi bedanya jauh sekali, itu mulai zaman dulu. Sehingga perkawanan orang Islam itu ya lebih dekat dengan orang Nasrani. Tapi kalau saya jajal, tidak cerita. Kamu kok jajal? Ini cerita. Makanya geopolitik dunia itu mulai zaman Nabi Muhammad itu semua. Saya ini terulang. Saya orang Amerika sampai Cina. Kekuatan semitik benar. Meskipun semitik sekarang ya sebagai Amerika. Tapi ya lumayan ada nama-nama yang sama. Mereka bilang surga itu Firdaus. Benar ngaji nabu Firdaus itu jamaah ya Farodis. Wong Italia buat apa iswado ya Paradiso. Jadi cek mirip-mirip. Jeneng sing idola ngomong Kristen itu yo David udah. Yahya itu John. Wong aku pengen duwe akeh yo Michael itu Mikael. Cek mirip-mirip. Dua anak jeneng Cina pusing. Lin Xuangsu. Itu boleh kamu sih wis ora ono. Lah terus kowe Jawa ning Cina wong komunis. Ayo le Islam agama Ibrahim itu sapa? Musa itu sapa? Tapi kan nyebut Musa Isa ning kalangan Kristen familiar sekali. Iku sing dadekno kenapa Islam itu ijek ngendikan wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul. Ini tentu secara umum. Artinya podo-podo sapi disembelih wong komunis, disembelih wong Nasrani itu halal sing disembelih wong Nasrani. Ojo kok contohnya kamu babi halal. Wah, santri sarap tuh. Sing ngarteno kok ngono ku ya sapa. Maksudnya sama-sama sembelihan sing wis halal. Sing kewane ku wis halal. Iku ada disembelih wong Nasrani dibanding sembelih wong komunis. Soal contohnya apa? Iya, berarti kan harus haram berarti, apa? Itu loh. Sehingga persinggungan Nasrani dan Islam itu kemungkinan cepat sekali. Kayak di Andalusia. Andalusia itu hanya seorang satu, jadi Abdurrahman Dakhil. Dia itu orang Syria. Ketika Bani Umayyah keyok, dia pergi jauh ke Andalusia. Jadi kerajaan Bani Umayyah, terus jadi Maghrib, jadi Spanyol. Maka nerangno itu gampang. Pertama Nabi Muhammad jadi nabi, sebelumnya ono NU Muhammadiyah, ono Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi. Setelah Nabi Muhammad nabi pendeta tak kiai. Yang semua kan pendeta kok kiai. Pendeta. Ono referensi ini ki ono nabi akhir zaman ini. Wong komunis ora suku nabi kok yo. Makanya nanti komunis itu lebih gak punya etika. Sekarang lihat Cina saja. Ini bukan berarti saya benci Cina, enggak. Atas nama peradaban dunia kita nggak apa-apa, berkawan secara baik nggak apa-apa, kita berkawan secara baik. Tapi kemungkinan kondom jadi aksesoris itu nggak mungkin di Italia, tapi di Cina mungkin karena nggak ada najis, nggak ada jijik. Itu saya punya guru yang dioperasi ginjal itu rumah sakit sanggup kalau ginjalnya dari Cina karena stoknya paling banyak. Karena katanya konon ya saya tidak tahu, tapi saya percaya meskipun tidak, karena orang yang dihukum mati itu sudah langsung diserahkan ke dokter supaya organnya itu bisa dicoba. Di Amerika itu pasti ditentang karena nggak manusiawi. Jadi karena mati lagi ada semprit tadi, ada apa? Semprit. Jadi kalau Mustafa ini misalnya dihukum mergo ekstremis misalnya, tapi organnya itu rusak larang. Dijak kok sehat. Tapi yang jelas tetap memang bahaya. Kalau sesuatu nggak ada Tuhan itu bahaya. Nah karena nggak ada Tuhan, alam ini nggak ada Tuhan, artinya bilang alam ini tanpa sebab. Nah yang bilang alam tanpa sebab itu jauh dari akal. Nah karena jauh dari akal itu, Quran nggak pernah mengkritik orang komunis, mereka dikategorikan nggak punya akal. Jadi itu cerita, Dawe kitab Fathul. Jadi kalau kamu tanya kenapa Quran tidak pernah mengkritik komunis, karena tidak masuk dari rotul akilin, orang yang dalam kategori orang punya
Untuk modal karo darah ini alam raya ini wujud tanpa sebab. Atau lebih kamu ekstrimkan sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Lu garang rawono kok disifati menciptakan. Itu apa-apa. Ditakoi pokoknya. Ya tahu-tahu alam ini ada. Yang mengadakan apa? Kebetulan. Pokoknya ada. Ini semuanya pokoknya hukum alam. Lalu alam itu apa? Pokoknya hukum alam. Makanya ini penting kalau terang gitu. Terus, nah, kafir Mekah itu mirip komunis cara pandang terhadap Semitik. Mulane lanuh minabiyadal Quran baladillahi binayat. Nah, wis anti Quran mesti anti Taurat, ya anti nopo? Injil. Karena berarti anti ketu. Kafir Mekah itu mirip seperti itu. Mulane kanjeng Nabi itu nyai be kafir Mekah Muhammad dalam kalah. Zaman itu kata dalam itu maknanya Nasro. Tapi tentu ya itu tadi kita tidak pernah membenarkan trinitasnya Nasro. Cuma dalam geopolitik zaman itu kata bolo itu maknanya apa? Berro ya. Mulane kafir itu dibagi dua. Lam yakunil ladina kafaru. Kafir itu sapa siji min ahlil kitab loro wal mus. Jadi itu hukumnya juga beda. Daba ikhwa ahli kitab, sembelihannya ahli kitab, sing nyembelih kewan apa? Halal, itu ijazah halal. Tapi nak daba sembelihannya wong komunis itu tidak. Jelas ya. Jadi bencana terbiasa. Jadi kata siapa Quran tidak bahas peradaban dunia, dia bahkan zaman itu dunia saya sudah dihindari, tetap ono konstelasi politik dulu. Iskunan itu. Makanya sampai sekarang, ya, tapi ya dunia saya ikut boleh istihad. Sebelum ragilem pulau bejengan istihad. Nah istihad itu mesti terus jadi tukar. Nah sing ora ikhlas, nah sing ikhlas itu biasa. Saya punya teman dan saya ya baca beberapa jurnal. Yusuf Qaradawi itu kan kalian semua kenal kan ulama top di Mesir yang Arab Figus. Saya katakan banyak ulama Indonesia yang merujuk siapa? Yusuf Qaradawi. Dan beliau ya sudah nyuwun sewu kerso di UNICEF, kerso jadi bagian dari PBB untuk kemanusiaan untuk apa? Singkat cerita, karena dia ulama internasional pernah datang ke Vatikan. Yusuf Qaradawi di Indonesia mungkin diwakili Pak Hasim, mungkin Bin Samsudin, banyak datang ke Vatikan. Singkat cerita karena di Vatikan itu kan terkenal country and country, negara dalam negara. Singkat cerita ekspatriat orang Islam yang di Vatikan itu banyak. Singkat dia Yusuf Qaradawi itu usul. Karena di sini banyak ekspatriat Muslim, Boyo Vatikan itu mengesahkan bikin masjid. Ya oleh ya Vatikan baik, ya tidak apa-apa bikin masjid, ya dibikinkan masjid. Singkat cerita suatu saat karena Qatar itu negara minyak, ekspatriat non Muslim banyak sebagai ahli nomor. Susu pas dolan dijalui tamono yo Qatar itu dono gereja. Ulama sing ngolah gereja. Orang-orang mau diutang jasa Vatikan mau. Lalu wong merasa kecangkeman, jadi ulama itu. PBNU ya pernah alami hal sama. PBNU pernah main ke Qom itu ibu kota apa? Ya. Itu di sana ternyata Qom itu banyak tempat ibadah non Muslim, karena di sana juga ada Kristen orang. Yang nggak ada itu apa? Hanya masjid Ahli Sunnah wal Jamaah, karena sana pusatnya apa? Syiah. Atas nama peradaban dunia sebetulnya PBNU minta mau dituruti nggak apa-apa. Kalau ada usul di sini ada masjid Ahli Sunnah nggak apa-apa. Karena di situ ada makamnya Imam Ghazali itu ya di Iran terus. Ya tapi terus dipikir-pikir, kok nggak jalur masjid si Ani Jakarta. Ayo, terus. Jadi orang-orang yang bingung kayak ulama, perkara itu. Mesti mak. Waktu balik wong Jawa itu amati wani keren be, non Muslim ning Jawa. Wani deh wong Islam minoritas ning Papua dikuyok. Yo mergo galane ning Jawa minoritas dikuyok. Lah wong mikir kan mikir hukum timbal balik. Lah tentu aku ora mikir pantes. Iki mau jadi orang biasa. Jadi ulama itu ngeri. Makanya orang ayat wala tasubul ladina yad'una min dunillah wa fayasubbuha aduan min khairi. Jadi sahabat itu ada jadi sahabat. Jancuk lata jancuk usia. Orang ini jancuk, misal itu jancuk.
Sunatan ini soyo pun jancuk. Buang lata be ujian uji pisoi. Tak pengiran itu jancuk, pengiran jancuk juga. Akhirnya pengiran terus wonder Muhammad. Kan di hari Suhapatan jauh soyo pengiran sing diwang sih wah. Lah itu wala tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubbu wa aduwam bil ghairi ilm. Dia jogeman misoi pangerane mereka. Kalau sing dipisoi kok. Ya karena di dunia pasti ada hukum timbal. Dan itu juga yang dipikir ulama. Makanya kenapa kita diajarkan waqul linnasi apa? Nah, asal masih manusia, kamu harus muamalah secara baik. Karena kita butuh, coba misalnya, kamu di Jawa mayoritas, kamu di sini mayoritas. Tapi saudara kita yang kerja di Korea, banyak. Saudara kita yang kerja di mayoritas kafir, banyak. Jangan-jangan keangkuhan kita di sini menjadikan saudara kita yang minoritas di sana digoli. Jangan-jangan tenggelam di Jawa atau galannya akeh. Nyatanya kamu yang sama, ada kok Papua menara kendal, mana sopan santun. Betul kalah nopo, kalah nopo, mayoritas. Nah kalau kendal, betul kendal tentang para perhitungan. Nah ini masalah-masalah zaman Quran harus dibahas. Sehingga zaman itu geopolitik Nabi lebih nilai, nah sing kuasa nopo. Tapi orang membenarkan, ini kan cerita siasat, cerita politik untuk menyikapi dunia. Jadi ini bukan urusan membenarkan dan menyalahkan. Paham ya? Kalau menyalahkan dan membenarkan tentu tetap inna dina inda wahil. Ini masalah geopolitik. Secara geopolitik Nabi itu lebih nyaman kalau yang kuasa itu Anas. Nah, itu yang disebut di surat Rum, khulifatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim saya pun fi bid'in sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul mukmin. Jadi di hari kemenangan Romawi mengalahkan Persia atau ahli kitab menguasai lagi mengalahkan ateisme apa? Ya ateisme ya frokul mukmin. Wong mukmin melok senang. Mergo kemenangan Semitik ngalah non Semitik. Meskipun Semitik yang menang itu bukan Semitik Islam kan? Tapi orang rumahnya, orang apa? Orang. Tapi kalau udah jelimet ngaji ngono cara wong ra seneng mikir ora seneng. Wis senenge teko ngaji swarga, sedusane akeh lah di sepuro. Lho iya nek asina ulang ibadah. Wis ora modal-modal iso menang. Aku ora lawan iku. Wiridan elek pangeran tak ditompo. Ngantuk ngaji tompo, pokoknya semua ngantuk kesan. Aku lalu iman ya. Kita mau tidak mau itu pasti bersinggungan dengan komunitas non muslim. Kamu di mana saja pasti bersinggungan komunitas. Coba misalnya kasus Rohingya. Andai kan yang teriak Rohingya hanya Indonesia saja, pasti tidak didengar dunia. Tapi karena yang teriak semua ASEAN, semua Asia, maka yang terkucilkan. Palestina juga gitu. Andai kan yang bilang Palestina hanya Arab itu ya menang total Israel, tapi yang teriak bela Yerusalem itu Eropa. Sehingga ya mikir karena kekuatannya besar itu. Meskipun ya tetap dipakai mainan tapi ya lumayan. Coba kalau yang bela Palestina hanya orang-orang, karena Eropa juga nggak ingin kalau Bethlehem dikuasai Israel, karena bagi mereka Bethlehem itu kota umum. Jadi Allah sudah begitu bikin dunia, walau ada kuah nasa ta'adhum ibadil lapasadatil ardu. Andai kan manusia ada saling gontok-gontokan, malah dunia itu rusak. Ya mau terus rukunan barang, rukunan yang merusak mesti bela barang yang batil, jadi manusia mesti nyala yang enak. Ada rukunan, semoga rasa Makkah, rasa Madinah, rasa kota suci, pokoknya urip itu ini wah, ya cocok. Wah itu untuk aku mau bantu. Sangono ini wae, pendamai Yerusalem, ya rasa Masjid Aqsa, ya rasa tembok ratapan, ya rasa Bethlehem, ya rasa Bethesda, pokoknya rasa Gomo. Ya semua yang sama ngomong-ngomong. Yudah, beda apa? Mulane gontok-gontokan yang manusia itu banyak mengandung fitnah. Maka nanti orang akan mencari Tuhannya. Apa itu tidak bisa. Mesti untuk kesepakatannya kok alat batin. Itu
disebut walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu napa waman. Kalau kebenaran itu anut hawa nafsu itu dunia itu rusak. Makanya terus Allah dari dunia wis ngene iki, ada geopolitik, ada gesekan-gesekan antara kekuatan Allah dunia. Itu mesti. Menurut terus niki pun mungkin di sinonim yang dan surat Rum masalah apa? Huli badir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim saya fi bitin apa? Sini billahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzi yafrahul. Itu cara wahai. Tapi nanti misalnya ada istilah baru yang geopolitik itu rubah, tetap ulama madzhabnya rubah. Kalau sama-sama tidak punya pilihan, lebih baik kancaran wong sing ijek semitik timbang ngomong. Itu mesti tak jamin fatwa itu tidak rubah ila yaumil qiyamah. Itu dulu ketika bikin Pancasila, partai-partai Islam termasuk Masyumi, ada Pak Nasir, ada Kiai Alim itu masih bisa menerima Pak Indo, tapi tidak menerima komunis. Karena komunis itu lebih ngeri dalam tatanan peradaban dunia. Saya ini sekitar kamu pernah dengar nggak tahun 2003 masih dibikin aksesoris perempuan? Kalau di Cina emang loh, untuk muatnya tertekan, orang halal halal. Saya punya teman pernah penelitian di Cina itu, dia itu kan orang Jawa, jadi kalau tanya di sini ada daging babi, supaya dijawab nggak ada atau ada, ternyata oh kebetulan sedang habis, adanya anjing, waduh. Tidak ada dewu pas sekolah di Cina mondok ke Indonesia, kodok-kodok sih, kok boleh makanan halal itu. Maksudnya di sana tidak ada Muslim, tapi tidak imbang dengan sejarahnya. Wong zaman Sahabat kok perkembangannya hanya gitu-gitu. Islam Indonesia penanggalan yang gampang zaman Wali Songo, saiki wis mayori. Saiki misalnya Wali Songo mbok gawe abad 15 enggak lagi dia. 500 tahun. Gitu. Wali Songo itu abad 15 berarti lagi ini 400 tahun atau 500 tahun. Nah, mbok gawe cerita ning Aceh dari orang Sayyid Yusuf Baros murid Sayyidina Ali. Jadi 1400 tahun wis kapok. Tetap nyatane dadi mayoritas. Cina ya lama zaman Sahabat, orang kan jadi mayor. India masih senang nyanyi tarian tertentu, orang Islam dia mayoritas. Sampai pengen negara Islam dia jadi Pakistan, jadi bang. Sampai sekarang Kashmir yang minta bisa dari ini. Cina zaman Sahabat nanti saya kiwai so mayoritas. Bodoh. Allah ya asing, Musa ya asing, Isa ya asing, Suwargo ya asing, neraka ya. Tapi nak beda Italia, beda iman kudu Firdaus, paradiso. Yo paradisumu, paradiso kuat. Firdaus, paradisa. Terus wong Islam darani yo. Firdaus, paradis, wong kono darani. Apa? Ya Firdaus, paradiso itu maknanya suwarga nopo. Jadi cari kemiripan itu jarang. Sampai dulu menjadi mujid itu sekarang orang Islam. Isa itu diludono gabiak. Mereka cara ini Isa berbeli bab Yesus. Orang Islam beli Isa yang terbaik. Ini mujid itu fair. Isa Nabiul Indal Muslimin. Pada bab Yesus Ilahul Indal. Mana dong? Ini terbaik ya orang Isa. Tapi disebut Nabiul Indal Islam. Ini gabiak orang Yesus. Padahal Isa bin Yesus semuanya bodoh tadi. Di Munjid itu sekarang itu rapat Islam, jadi itu malu rapat Islam. Tapi kiai itu bukan Munjid, bodoh dia itu fair. Misalnya Muhammad, dua Nabiul Indal Muslimin, setelah dia ngomong, dia fair. Misalnya Musa itu kan Nabiul Yahud. Nah, tapi misalnya komunis, Isa, man dua, Isa itu sopo, Musa itu. Rumah itu penting kabeh, pengeran ora penting, mereka kok tambah ora penting. Terus kowe jawaban yang komunis terus piye ngalitine itu piye? Susah kan? Susah sekali. Nah, itu sing dadekno jare kita Fathul Bari. Kenapa Quran enggak pernah kritik ateisme sama nopo nihilisme? Bahasa Arab itu al-mu'attilah, ini nopo? Al-mu'attilah. Karena harus gak dianggap manusia. Maksudnya pendapat itu sudah dianggap pendapat itu. Ngomong.
Jadi ya semuanya suka akan diterang itu sehingga polemik Quran mau kalian Yahudi kalian apa? Nasrani. Ono imbang. Kalau terus nang. Wa khairur raziqin. Wa yauma nahsyuruhum jami'a wa Qur'an ini ngasira Muhammad yauma nahsyuruhum. Ing dalam dinaning direk ingsun gum ing ala dina kafar jami'an haris kabeh. Ayil musyrikin tegese wong musyrik. Semana guru mengono di matur ingsun malaikat malaikat. Aha ulai ana to ing ana to mereka semua. Iya kum ing sira kabeh kita dikilan jatan lan panjang loro iya aha ulai iya kum. Baik dari wilayah jadi sing pertama iya kum wa iskor jalan Qur'an zaula. Kan ana sapa ngake ya buduna nyembah sapa ngake. Kalau padha ngucap sapa alladzina kafar. Kalau padha ngucap sapa malaikat. Kalau padha matur sapa para malaikat. Subhanallah kamu suci panjenengan tanjian kelan bersih nolak kamarin panjenengan alis syariki saking mitraan. Antau ke panjenengan waliuna itu kekasih kita minjuni tanpa mereka sing kafir. Elang wala katek serama hubungan kekasih mujud benana antara kita wa benagunan antara tiang-tiang kafir minjiatina saking sisi kita. Kalau balik orang sopongan dan dilinti kalau ya bujuna gini pas sopongan ke al-jinnah jin. Aisyadina tekse nyembah yang berapa setan. Di mana jin itu kadang apa? Setan. Yang kalau buat terang jin ini kalau tak cerita ilmu lughat. Quran atau bahasa Arab semua itu mesti kalau ada nama itu merujuk makna atau sudah menjadi nama. Tapi kalau pun sudah menjadi nama itu tetap asal usulnya merujuk mana? Ilang-ilang. Misalnya Islam itu maknanya dari kata salam. Salam itu artinya apa? Damai. Jika tetap kecenderungannya Islam itu ngajak damai. Misalnya jin itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Malam hari itu istilahnya Quran falamma janna alaihil lail. Ketika malam sudah gelap. Jadi kata jin itu ya jim non. Tasdid itu jim non. Orang yang akalnya enggak normal jadi majnun. Mergo akalnya ketutupan. Bayi yang masih di kandungan namanya janin karena ada kelihatan. Nah, setan itu enggak karena ada kita lihat oleh Allah disebut jin. Maknanya makhluk yang tidak kelihatan. Jadi setan itu kadang jin itu maknanya apa? Setan. Kadang jin maknanya kelompok selain manusia sing iman. Itu jenenge dalam bahasa Arab. Islam manusia bahasa apa? Insun apa? Insun dari kata nisyan karena mudah lupa. Hati manusia bahasa Arabnya apa? Qalbun. Mana ada qalbun mola. Atau kadang setengah buju, kadang mantap, kadang setengah-setengah. Semoga mola. Kadang benua ya, kadang negeri. Mola. Kadang pengen ambisius. Orang ambisius keselan. Semangat sapi ini nggak tarik wanginya. Rasa itu ambisius. Itu jadi manusia. Qalbun mola. Nah itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu ngambil satu lafaz yang masih mengikat asal usul makna. Berhubung hati mulamatik bahasa Arab itu. Ya begitu seterusnya. Misalnya langit bahasa Arabnya apa coba sama. Sama itu arti maknanya di orang langit. Sama itu sesuatu yang atas. Makanya Allahu ala wa sama. Allah itu zat sing sama. Maknanya yang mana apa ya sesuatu yang di atas namanya sama. Makanya kayak orang Jawa bilang ini langit-langitan omah. Ya bilang ini ya langit-langitan omah. Ya sudah seperti itu mau bahasa Arab seperti itu. Jadi sebenarnya tidak boleh protes. Ini kok aneh jin kok tafsirnya apa? Setan. Karena setan dari tidak bisa dilihat itu bisa dikatakan jin maksudnya. Paham ya jelas ya. Aisyah nanti bangunnya kalian terang bahwa rumah orang jelas. Uang boleh sekarang mau mata dari mana? Jelas. Aisyah yatina tegese pira-pira apa? Setan ayuti una tegese toat. Sopo poro wong kafir rumeng sayatin dari ibadatin yang dalam ibadah ya wong kafir iya anak ingsun poro setan maksudnya mereka itu menyembah setan atau itu ya karena toat neng setan maksudnya dialihkan sombong barat haknya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asal lumte ada para wong kafir bimbang para sayatin mukminuna percaya kafir musaddiqun nanti sebenarnya kafir lima dalam berkau ya aku nak ucap sopo kufar lalu itu aku nak ucap sopo poro saya dan lagu mari kufar
Ora dawuh sapa wa ta'ala kaya mama ing dalem dina iki layam likora miliki sobat kum sebagian sira kabeh libatin. Maring sebagian sing liya ai badil ma'budin. Tekse sebagian wong sing disembah libadil abidin maring sebagian sing nyembah. Orang miliki nafaan yang kemanfaatan syafaatan sing syafaat wala barang ora ing bahaya nanti ban tegese ing kesiksaan. Wana kulo lan ucap ingsun ladina maring wae dolam kang dolem sapa ladina eta baru tegese kafir sapa ladina. Zuku ngicipono sira kabeh ada kana ing siksane rofa alatikang. Untuk ngawana sira kabeh biya taati kudu kadikuna iku ngorono sira kabeh. Wa idza tutala alikane den wacana alaihi ing atase kufar apa ayatuna ayat ing sunah Al-Qur'an bisi Qur'an. Sifatnya ayatuna bayinatin khalid banget jelas wa dikhaten bisi banget jelas. Ayat-ayat ingsun diwacana bilisani nabi nah kelan lisane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau padha komentar sapa wong kabeh mah ora ana iki kula rajulun kecuali wong lanang. Yuri itu karena bahasa porojul ayah sudah yang pengalaman-alami soporojul kum ing sira kabeh. Amatan yang perkara kana kang ono apa mati aku nyembah sapa agam bapak-bapak sira kabeh menawa asnami sami grok-grok berhala. Wa lan padha komentar sapa kafir manada ora ono te Quran itu ila ikun kecuali kedustaan itu tegese kedustaan. Muftara nanti gawe-gawe Allah ing atas ya Allah. Jadi yang kafir nak komentari kanjeng Nabi wah itu wong aneh-aneh. Ya makanya tadi mereka itu ora iso mikir. Itu nak wong Nasrani. Raja Habasya itu Nasrani pertama orang Nabi langsung pikirannya ini orang yang disebut-sebut dalam kitab Taurat dan Injil. Karena punya referensi, punya apa? Referensi. Oh lumayan. Sekolahnya kabeh tarik sepakat. Pertama Nabi Cecili. Sekarang pertama nak ikut calon Nabi sinten. Oh ibu napa? Bukhairah. Ini penting. Ya mereka referensi. Ya apa? Referensi ada baca. Meskipun nanti ya terus jadi kitab sing muharraf sing apa di napa muharraf ora bersih sing dirubah kayak Matias, Lukas dan sebagainya tapi tetap secara umum penetapan surga sama ada surga ada neraka ada hisab ada Tuhan ada pahala ada siksa tetap lumayan tentu bandingan komunis loh nah dibanding Islam tentu selalu inna dina inda wahid Islam. Wakola lan ucap sapa ladina mengake kafir kang kafir sapa ladina yo hakimane kebenaran Al-Qur'an itu kese Qur'an nama ja semangsane teko Qur'an hukum ing aladina kafaru oleh mereka komentar in hadza ora ana iki ema hadza iku ila sihrun kecuali sihir mungkinun kang jelas bayinun kang jelas. Barang ora Qur'an dikomentari ku sihir. Wong kafir wis repot. Ini kafir-kafir yang tidak ahli kitab. Tapi nanti Nabi juga ngadepi kafir sing ahli kitab. Nanti temanya beda lagi. Tapi tetap ono lumayan, insyaallah nanti tetap ono lumayan. Pokoknya kalau sampai nanti mengkaji hari kita delok teng juz 6 napa? Yas'alunaka madza ukhilla lahum qul ukhilla lahum thayyibat. Pokoknya mulai itu yas'alunaka sampai mulai itulah wa ta'amul ladina utul kita makhidul lakum wa ta'amukum khidul lahum wal musallatu minal mu'atas wa musallatu minal ladina utul kita. Masih ada perbedaan. Tapi yang muslim yang lanang loh ya. Tapi kalau yang muslimah apa? Kalau yang perempuannya muslimah, lanangnya kafir, cek ahli kitab enggak itu enggak ada jalan boleh loh ya. Paham ya? Jangan salah paham loh gitu. Yang ada potensi boleh itu lanangannya apa? Muslim ya Islam. Perempuannya ahli kitab, tapi ulama berdebat ya. Berdebatnya tuh ada syarat kitabiah poliso yang masih murid teman-teman. Tapi kalau yang mesti enggak boleh itu perempuannya muslim atau muslimah, lakinya kafir, lagi kafir apapun tetap tidak boleh cek kafir komunis, cek kafir ahli kitab, paham ya? Mau akrab ya, mau nanti menuang ngaji itu kafir beda agama boleh, senyimpul orang itu sopo boleh, nggak mau nyimpul loh, ngaji nak apa rasa nyimpul loh, alhamdulillah so ngaji, tidak pantau orang ngaji tak apa, ngaji yo ngaji wae, dari mana? Wong mangan 20-an gak warak, wis saudarane mangan yo mangan wae. Lah warak, yo mangan wae ora warak-warak. Mangane 20-an kok tak ono. Tapi yo si saudarane mangan yo mau. Lah ngaji bahan ta ora? Ya untuk fokusnya mau 10 menit bariku melamun. Wis pokoke tapi yo ngaji, nyatane ning majelis. Wis kaya iki. Wong salat yo salat ditampa pangeran kok sing eling tok. Mengenai misalnya sholat itu seperempat jam paling ditompo pengiran 2 detik. Mereka apa itu tidak menerima sholat kecuali di waktu Anda ingat.
Nyata berangkat ya itu saja. Tapi ya kejar sholat. Nyatanya ya jumlah jungkir, ya jenenge menunggu sholat. Yang bersujud menunggu sholat. Tapi sing ditompo, sing pas weling, Allah. Mereka gunanya sholat itu wakini sholata, itu gunanya sholat beneling Allah. Jadi nak sholat sing pas weling Allah lah ditompo. Tapi ya tetap api sholat atau coba terus gak sholat. Pemerintah kalau kejawen, tujuannya sholat eling. Aku eling mau sholat udah mau gundul. Yo, ini waktu kali ini ngaji itu beda di wong apik. Lah kok ora ngaji dadi wong apik. Omongane wong sarap. Ku jeneng wong ujug, wong som. Wong ora ngaji ku wong elek. Terus ngene, aku iku mangan ben sehat. Aku saiki sehat ora mangan. Dijajal ora mangan. Paham? Mana aneh. Wong sarap-sarap ora usah dulu. Ora dawuh sapa wa ta'ala wa ma atainahu. Lan ora paring ingsun gumeng alladzina kafaru min kutubin. Jadi ini masih cerita orang-orang kafir sing mau apa? Semitik. Makanya istilah Allah wa ma atainahum min kutubi yadrusuna. Jadi ini masih tentang kafir sing non semitik. Makanya Quran itu kalau cerita orang kafir itu diulang-ulang beberapa kali karena kadang cerita kafir semitik, kadang kafir non semitik. Lah kafir yang non semitik tentu redaksinya wa ma atainahum min kutubi yadrusuna, mereka tidak saya kasih kita. Karena kalau Nasrani dikasih kita, orang Yahudi ya dikasih kita. Jadi makanya ini orang ngaji yang taktik, mana itu suona. Sampai atap nih, sampai kublas. Aku lah, pokoknya jangan nengkene lu tak jadi suaraku. Harus tidak mikir suaraku. Ya tapi itu balasan Quran, saya harus fair ini tetap baca, gue kata tapi balasannya Quran. Sesuai pengeran bersomasi, nggak terima itu ya Allah. Sembrono. Tetap tema yang diangkat Allah itu abadi ila yaumil. Itu tadi. Kenapa Quran batas persinggungan orang Islam dengan non Islam? Karena pasti terjadi. Ini Indonesia dan Jawa, salah ada Islam kabeh. Tapi saudara Anda TKI yang terjadi Korea, yang terjadi Jepang, atau teman-teman kita mahasiswa yang kuliah di Belanda di mana-mana kan pasti bersinggungan dengan non Muslim. Dan kita sebagai ulama mandu kalau mereka tidak menyakiti kamu ya kamu jangan menyakiti. Kamu dengan siapa saja harus baik. Dengan baik itu semoga Islam diterima karena ajaran Islam waqul linnasi husna ke semua manusia. Jadi tidak bisa kita nggak ngomong itu tidak bisa. Quran pun mengkonsepkan itu termasuk cara hidup Nabi ngadepi ahli. Itu di rumah. Sampai kaji nuruti nafsu ya repot. Mesin cocok di rumah orang cocok. Mungkin bahasa yang pangeran dulu pilih-pilih neraka itu. Wa ma ataina lan ora maring ingsun hum ing alladzina kafaru min kutubin saing boro-boro kitab. Ya drusula kang padha deres. Kang padha belajar sapa ladina ha ing al-kutub. Wa ma arsalna orang utus ingsun ilahi maring kafir sing non ahli kitab koblakas dimisira min nadirin saking wong sing ngelingno. Pamin ae namo kosane inti kae bukan goron sapa ngakeh kae. Waktu dalam dorong sapa aladina wong akeh minta bim sanging sedurunge wong akeh. Wama balagulan ora tumeka sapa ngakeh ulani isyara maing 1/10 perkara. Atena kamarin ingsun gumeng aladina menal kuwati sing kekuatan wasulil umri lan dawane umur bakasrotil mali lan akidu. Maka dagu mongko padha dorong sapa ngakeh rusulin boro-boro utusan ingsun ilahi maring wong akeh. Maka famo menghare kaya pokana ana apa nasiri ingkari sunah ingkari dikse ingkari sunah ini ngatasi kafir doku berarti lan kasikso wal ihlaki lan tak rusak buat dikse uti ahala ihlak iku waki untuk bakal tumiko mau kiahu ing panggonane ihlak jadi wong-wong sing dorongno para rusul mesti ngalami kerusakan untuk dapat sirah Muhammad innama aidukum biwahidah innama aidu yang mesti nasihati ingsun kum sirah kabeh biwahidah dan kelan nasihat aku nasihati kowe musito iki dhewe kanjeng Nabi. Ya te nasihat sito iki ngene antakum. Yang kau jumeneng sira kabeh lillahi demi Allah, eli aji demi Allah. Mas nate kare loro-loro isna ini wa furoda di sito-sito wahidan sito-sito. Maksudnya kembitane kanjeng Nabi, aku ditugahno pangeran iku mau sito, mau nasihat sito. Kamu hidup ini harus semuanya demi Allah. Cek berkelompok, cek jadi tapi yang penting kamu semua hidup harus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menuju itu macam-macam.
Misalnya begini, contoh gampang ya. Saya misalnya sebagai ulama ada orang mau haji. Mesti pikiran saya pertama itu, ini nak haji kudu apa? Syarat rukunnya tawaf, syarat rukunnya sa'i, syarat rukunnya wukuf ning ngomong. Kalau kamu sebagai muslim yang birokrat, ini gimana supaya hajinya lancar, visanya harus terurus, fasilitas sarana prasarana harus ya itu yang baik, semua itu memberi kontribusi pada nomor Islam. Karena saya rada dukun yang juga jimat, tapi ada wahabi di bid'ahno. Ya masalah. Yang penting gue itu kabeh budillah. Kalau lu dikondo iso maca mungkin, kondo kula tak eling-elingan sih. Saya seumur-umur saya belum pernah baca tauhid dan ikhlas kecuali saat integrasi wong wahabi. Ini wong Madura. Haji. Ada mondok ada mau haji. Oh biaya ceritanya beribu itu digawani potongan jari bejari. Jari sing potongan bejari. Piye lah Allah jimate wong. Warang nenggone imigrasi di sweeping sampai askar syariat. Polisi nopo? Apa ini? Orang dari jimat itu jimat, kemarin gak ada api jimat itu azimat. Kalau Jawa jimat itu barang siji di rumah. Wah, kamu musyrik, tak boleh orang musyrik masuk Mekah. Diobong, pemakakan diobong. Jari diobong ya orang. Jari orang jari dan jari itu orang apa diobong. Para-para ini Allah, tambah di sesuatu. Lu punya anak ngomong, orang jimat dikit. Barang itu orang beri Allah. Terus barang bagi sadui polisi syariat ditemukan oleh polisi ulama. Ulama oleh ngomong sopan terus tapi mantan oleh ngomongnya. Di Makkah baladu wal haram la yadkhuluha musyrik. Fakul la ilaha. Oleh nasihat itu sopan tapi mantan loh. Yo iki negara Mekah itu tanah suci. Orang-orang dileboni wong musyrik, saya ini fakul. Jadi akhirnya ini udah ayo sama mu'in di sahadatmu. Nanti saya ini cek mana tuh bisa lu sama sahadat makal dari aku mendingan kalau jadi kalau orang tak mau jimat orangnya kau 3.000 kuat orang cara kuno orang cara desa-desa kelahiran wis cara kuno ana ritual kuno yo niate mbok sirik orang sing nglakoni ora niat sirik sing muni sirik kok sing ngukumi nah sing nglakoni ora niat apa-apa sing muni musyrik sing ngukumi ta sing nglakoni sing ngukumi ta sing nglakoni ora niat musyrik wae ana saya anakmu lahir orang ada Jawa juga idom. Kadang-kadang ngomongin tak pakul tunjukkan keladi-keladi. Jika beras dari kelompok yang dua, minta pakul di makmur. Saya ngomongin semangat, syek. Saya ngakoni adiknya ngomong. Aku kata berhukum itu semangat. Orang masang gambar Pancasila nih ngomongin. Wah ini orang terus anti nasional. Mereka bukan negara yang pegawai negeri. Kan negara ini. Mereka biasanya sing masang ngomong itu pegawai. Orang terus anti Indonesia itu belum orang. Nyatanya mampu Indonesia nih. Belum yang repot. Ya itu kali kalau uang rajubahan. Ya ngerti rajubahan itu sunat. Tapi maksudnya kok koyok kiai wae jubahan. Kalau misalnya uang jubahan aku itu yang mau disini sapang jubahan, gojek jubahan. Jadi uang harus mikir ngukumi saja semangat yang ngukumi. Itu ya salah. Mesti cara orang bayi lahir di orang tua lakor dhuwur. Gak ya. Anggap ae wong nganggur ta wong seni ya bar. Itu seniman. Wis ngono ae. Lha mesti itu tak sing nglakoni. Takok iku pangeran ora, iku gabah. Jawab. Lah itu diarani gabah ya sirik. Ya biasa biasa. Lalu kalau ketemu lama bisa ketemu aku cek senang nih mungkin. Dari dia itu waktu itu sekarang belajar. Ya mana nuruti tak tahu macam-macam. Biasa orang kampus ya, cek kafe umum di ritual lain. Coba misalnya orang pakai dasi itu menjadikan orang kerjanya nyaman apa enggak? Enggak, tapi sudah jadi ritual. Asal dosen, pakai bank, atas dasinan.
Iku jejak niate piye jejak? Ya nek dhewe umumé ngono ya ngono. Wong kuno ya padha umumé kelahiran di beras kuning ya kuning. Itu orang ya. Kenapa orang gak nyok agasi ya sama-sama gak terkait. Apa hubungannya nasi kuning sama bayi? Ya apa hubungannya agasi dengan pekerjaan Anda? Ya aku mikir maksudnya jelas ya. Pokoknya misalnya dia Pak Polri, Pak bawa tongkat kecil. Apa hubungannya? Gak wani hukum sirik. Oh, musapan tangan hukum sirik. Gak wani. Padahal misalnya apa hubungannya tongkat sama? Oh ini isyarah tongkat komando. Podo berdasarkan isyarah kemak. Mulai kalau gue saya lakoni, seneng nih hukumi bong. Kalau gue orang hukumi bong orang biasa lah. Oh seneng bolak-balik jualannya bong awam-awam. Jadi sebenarnya orang awam juga aneh. Senangnya orang ngakak, gue lari aneh. Dia cocok malah kesini. Sama aneh. Itu hubungannya jasi dia bekerja itu. Apa terus untuk kembang cerdas. Ayo mulai nah hukum itu sama mulai anggar wong 8 kalimat tauhid dia iman nak pangeran Allah ora disaingi wis ngomong ngono kaya terus soalnya kalian itu mau anggap seni ngono wis Polri. Jadi anak nuruti anak juga. Menurut anak mau mati ya aku pakaian hitam. Wah, ini sih ngomong dia sopo. Oh ini kan simbol apa? Gelap cukup. Hitam itu gelap itu maknanya sumber. Jadi berarti sumbernya dia pesan orang ini tok. Wongnya ini langsung kok. Sebenarnya itu mulai dari orang bener Nasiruddin Gojah. Nasiruddin Gojah itu penulis saya seniman sufi. Buku itu jualannya bapak saya. Buku itu pertama ya bapak saya tak saya. Terakhir di anak saya. Itu Nasiruddin Gojah kayak Abu Nawas. Dia itu orang bisa menertawakan dunia. Itu Nasiruddin Gojah. Dia itu pernah pergi ke sekaten. Kalau begini kayak sekaten orang hamil. Terus dia baru melihat orang hamil itu jangan-jangan nanti saya bilang. Kalau nanti saya hilang, saya mencari diri saya di mana? Sehingga cerita terus saya itu si kira ditarik perhubungan. Supaya kalau ada perhubungan berarti saya. Ternyata dia keturun perhubungan di Gulwong. Di Gulwong kok itu parahnya. Apakah bapak saya? Ya ada saya ya saya enggak. Yang saya itu yang ada perhubungan. Sangat bantah. Akhirnya dia saya di mana? Artinya dia ingin memaklumatkan dunia bahwa orang yang penting itu mencari dirinya sendiri. Ya, kalau kita kan tidak mencari orang lain, kita milih presiden siapa, menteri siapa, mencari orang lain. Sebetulnya ditanyakan Allah kamu setelah kamu milih Pak Jokowi apa ada tanggung jawab? Setelah milih Pak Prabowo apa ada tanggung jawab ketika ditanya itu saja. Sebenarnya orang itu disuruh bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Misalnya aku ngerasani Mustafa misalnya mengelak tak rasanya elek. Mungkin Mustafa benar-benar mengelak, tapi tetap aja pertanyaannya Allah, apa betul bah ngerasani Mustafa itu maslahat bagi agama Islam? Apa maslahat untuk kamu? Tetap saya divisam karena itu merasa itu Islam. Suatu saat Nasiruddin Gojah itu pergi ke satu pesta. Dia pakai pakaian sopan santun terus dia dihormati, dibiarkan. Akhirnya dia datang pakai jas, pakai baju yang paling gede, pokoknya keren. Terus dihormati. Sudah sih kita mesti. Warna dihormati itu lucunya apa? Ketika aku silakan minum. Misalnya minum apa, cuma di sono di jasnya, saya jas. Ayo jas kamu harus minum. Orang-orang tuh ngasih minum kamu, nggak ngasih minum saya. Karena saya tadi datang nggak pakai kamu nggak dikasih minum. Kalau pakai kamu dikasih minum, berarti yang dikasih minum itu jasnya. Akhirnya jasnya diminumi. Silakan makan ya jas kamu harus makan. Akhirnya hasilnya ini memang ada uang cek goblok. Saya ditanya kamu tuh orang gila. Kenapa saya gila? Wajar kamu kasih makan.
Saya mau kasih makan kamu, enggak, tadi saya datang sini enggak pakai ini, enggak kamu kasih makan. Ketika pakai jas kamu kasih makan, berarti kamu niati menghormati jas. Maka saya haram makan makanan ini, yang halal itu hanya jasnya. Akhirnya orang sadar, orang nyindir kok. Jadi Nasiruddin Qajar itu sufi hanya kayak Abu Nawas, dia bisa menertawakan dunia. Hanya dalam dunia itu lucu, laibun, laibu walau. Karena manusia itu yang katanya cerdas ternyata naif tadi. Jadi kalau ada orang bawa sepeda motor jelek ya dihormati, bawa alpat dihormati, itu yang halal makan itu alpatnya. Karena yang dikasih itu alpatnya. Orang yang sama datang pakai Honda dibiarin, kalau pakai alpat ya, tapi hal ini tidak ada boleh, tapi saya umumkan supaya orang itu mikir lagi. Jadi menurut saya tidak pada tempatnya sidik-sidik mensirikan orang pulang mikir. Orang pulang kita itu masang gabah apa dorong supaya nanti kelar pakaian, beras supaya kelar makan. Ya sudah gitu aja, dia tidak punya niat atau tidak punya alasan. Kenapa begini? Sisi ini. Terus ngomong itu semua silin. Terus saya ngakoni mereka. Padahal jelas Nabi Dawud inna malah amalu niat itu niatnya sing ngukumi tak sing nglakoni. Ya sing ngakoni niat kok niatnya sing ngukumi begini. Paham ya? Sudah ngene iki dagangan ndek kayu. Kowe niate dagangan bojo sing niat. Kowe mesti pacaran. Kacau. Wong iki niate dagangan bojo ning ngukumi iku. Tapi lak kok sirak-sirik kok wong meniku. Antara sing ngukumi wis dihukumi gak sambung. Apa? Gak sambung. Paham ya? Tapi sementing urip iku napa antaku mulillahi masna wa furada. Penting orientasi kita menuju Allah. Eli asli dikse kalau Allah masna kali kue wong loro isnaini kali loro wa furada kali ijen wahidan kali ijen. Sumana rata kalau memenuhi suami jadi sira kabeh. Fa'ala mung ngerti sira kabeh, kowe ngerti kesimpulannya mahasiswa ibikum minjina. Orang iku ing dalam pantau sira kabeh rupane Muhammad ngaji Muhammad sallallahu alaihi wasallam minjina ten utawi penyakit edan ejunune disebut penyakit. Jadi yang kafir itu saking ora paham Islam, saking nabi batas akhirat, batas hal-hal sifatnya akhirat, jadi wong edan barang rasa kok dibakas. Karena mereka non semi. Padahal kanjeng Nabi inwa orang te kanjeng Nabi iku ila hadirun kecuali wong sing ngekei peringatan. Emang buat tegese ora ana Nabi ila hadirun kecuali wong sing ngekei peringatan. Laku maring sira kabeh benaya ada ing dalam nabi siksa. Kok ada ben iku sing ngekei peringatan sedurunge terjadine siksa sadidin kang banget. Padahal Nabi itu figur yang sangat sayang kalian, yang sangat peduli kalian, sehingga Nabi tidak ingin kamu mengalami siksa sing ada di ning akhir. Jadi ngekei peringatan sebelumnya terjadi kok malah darani itu yang karena tadi kafir yang parah bil akhiratin dalam akhiratin asoitumu ulamun durakan sira kabeh hu ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bihamdihi ada taqdi wa ridha wa zinata arsy wa kalimati subhanallahi wa bihamdihi ada taqdi wa ridha wa zinata arsy Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada